tidak ada siapa-siapa, dia berucap bahwa di kanan ada tamu, misalnya begitu. Jika masih kuat, masih sehat, itu kadang-kadang membersihkan rumah, menyiapkan apa gitu, ketika ditanya, loh nanti kan ada tamu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Si Romo, sahabat Romo Edi Ronggo yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumpa kembali dengan Romo Edi Ronggo. Kali ini kami akan membahas tentang tanda-tanda orang yang akan meninggal. Konon katanya orang yang akan meninggal itu sudah bisa dilihat dari sifat, perilaku, dan juga beberapa tanda-tanda yang lain. Adapun lebih jelasnya seperti berikut ini. Namun, sebelum saya uraikan lebih panjang, sekali lagi saya mohon untuk subscribe, share, dan like channel ini agar panjenengan tidak tertinggal tayangan-tayangan berikutnya. Saya hitungi dari sekarang. 1, 2, 3. Tekan tombol lonceng. Ya. Terima kasih. Baiklah saudaraku, sesungguhnya hanya orang-orang yang memang sudah putus. Artinya putus, orang-orang yang sudah menguasai tentang ilmu lahir batin, dan orang ini sudah berserah kepada Sang Khalik, kepada Sang Pencipta, karena keinginannya dalam mengarungi dunia ini sudah terpenuhi. Misalnya anak semuanya sudah mapan, jabatan, kedudukan, atau harta, atau ketentraman batinnya sudah tercukupi, dan orang ini sudah tidak memikirkan hal yang bersifat duniawi lagi. Biasanya orang ini mempunyai kelebihan yang luar biasa, dan dia bisa melihat tanda-tanda baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Sebenarnya untuk orang yang akan meninggal itu dari 3 tahun. 3 tahun akan datangnya kematian, ini sudah ada tanda-tanda. Yang pertama, orang tersebut sering mimpi yang indah-indah, membuat
rumah yang besar, membeli tanah yang luas, dan pergi tamasya. Pokoknya sesuatu yang indah. Kemudian ditambah lagi dengan bertambahnya rezeki. Pekerjaan apa saja yang dikerjakan ini selalu mendapatkan hasil. Bahkan kata-katanya terkadang juga bisa dipercaya, bisa menjadi kenyataan. Suatu misal si orang tersebut berbicara, kamu jangan naik, nanti jatuh. Nah, jatuhlah orang tersebut. Nah, ini biasanya orang yang biasanya tidak seperti itu kok punya kelebihan seperti itu. Ini bisa jadi kurang 3 tahun dia akan sowan menghadap Ilahi. Dan apabila orang meninggal kurang 2 tahun, selalu mengharapkan kasih sayang dan selalu mengungkapkan kesedihan kepada orang lain. Sementara orang tersebut berkecukupan. Anak sudah sukses semua. Jabatan yang pernah disandang, mungkin jabatan suaminya, juga sudah ada di atas rata-rata. Tapi dalam setiap ucapannya terselip kesedihan. Ya, mungkin mengisahkan masa lalunya. Saya menjadi seperti ini sudah tidak menyangka. Kalau dulu saya hidup itu sebatang kara, bahkan 3 hari kadang makan sekali. Dan ini sering kali diucapkan. Jadi tidak lazim, gitu. Tidak biasanya. Bahkan hal yang paling privasi atau paling pribadi pun diungkapkan. Aku saat ketemu dengan bapakmu dulu tuh pacarannya begini dan lain sebagainya, diceritakan. Ini tanda-tanda kurang 2 tahun. Dan apabila kurang setahun itu biasanya penglihatannya itu berubah-ubah. Melihat sesuatu benda atau sesuatu benda yang berwarna putih itu menjadi merah. Jadi bukan buta warna atau katarak atau lain sebagainya, tidak. Tapi memang seperti itu. Jadi sesuatu yang kecil itu tampak besar. Kucing yang lumrah saja ditanyakan, itu kucing tuh kok sebesar anjing ya? Kucing apa? Padahal kucing ini biasa tidur di pangkuannya. Nah, tentu saja orang di sekitarnya ya tertawa karena hal itu tidak mungkin, hanya penglihatannya saja gitu.
Ini tanda-tanda orang tersebut masih kurang setahun. Kurang setahun, dan hal yang aneh-aneh itu. Lalu apabila kurang 9 bulan, nah ini sudah masuk ke bulan, dari tadi 2-3 tahun, 2 tahun, setahun, sekarang kurang 9 bulan. Jika kurang 9 bulan, orang tersebut merasakan sesuatu yang malas menikmati makanan yang padahal makanan yang biasanya dia suka itu pun tidak disantap. Buah yang dia gemari ini tidak tersentuh. Kalau toh dimakan cuman ya sebagian karena katanya pahit dan lain sebagainya. Misalnya kebiasaannya makan rujak, tapi ketika ada rujak dia tidak pernah mau. Itu. Ini tanda-tanda orang tersebut kurang dari 9 bulan. Lalu kemudian apabila orang tersebut kurang dari 6 bulan, hawanya itu seperti orang yang selalu capek, suka mandi keramas, tapi lemes, tidak bergairah, suka tidur, bangun lagi, berjalan seputaran rumah, kemudian tidur lagi. Itu berulang-ulang. Ya kalau toh diperiksakan ke klinik atau ke puskesmas atau dokter yang terdekat, bisa jadi ada gangguan penurunan imun. Paling-paling diberi vitamin atau apa gitu. Namun ya seperti itu lagi. Jadi rasanya tuh kepingin tidur gitu saja. Lantas apabila kurang 3 bulan, dalam 3 bulan ini telinga biasanya sering mendengar suara-suara yang tidak ada di sekitar kita. Jadi misalnya kita tinggal di tengah perkotaan. Nah, ini tidak ada suara pesawat. Tapi dia bertanya di sekelilingnya. Kayak itu tadi pesawat apa ya? Ada helikopter lewat ya kayaknya ya. Padahal nggak ada apa-apa. Lalu kadang-kadang mendengar suara anak menangis. Itu anak siapa sih yang nangis? Mbok coba ditengok, kasihan itu nangis dari tadi. Padahal tidak ada apa-apa. Jadi ada suara-suara yang dia rasa dia mendengar. Padahal kita yang ada di sebelahnya atau kita yang ada di dekatnya tidak mendengarkan apa-apa.
dan sering berkeluh kesah, beberapa hari ini loh kuping ini kok selalu terdengar seperti kemasukan air, gerubuk seperti itu. Padahal tidak apa-apa. Kalaupun dibawa di THT pun ya bersih, nggak ada apa-apa. Tapi itu adalah suara gaib Rijalullah, sebagai tanda bahwasanya dia akan diminta sowan menghadap Sang Pencipta. Lalu kemudian apabila kurang 40 hari, kalau orangnya sakit atau tidak, kita bicara tentang yang sehat saja, yang sehat. Jadi mudah kalau yang sehat itu kalau meninggalnya karena sakit itu kan. Jadi kalau orangnya sehat, kita bicara sehat saja. Ini kencingnya tidak teratur seperti orang diabetes, anyangan gitu. Bentar-bentar kencing, sebentar-bentar berak gitu. Terus ada satu lagi yang mungkin ini bisa dilihat, tapi dia sendiri yang melihat. Ini apa? Pergelangan tangan. Nah, ini pergelangan tangan. Pergelangan tangan ini ditempelkan di jidat. Nah, begini. Mandang cahaya lampu ini. Apabila pergelangan tangan ini putus, itu berarti kurang 40 hari. Saudaraku yang ada di sana mungkin belum pernah tahu, sebesar apapun tangan panjenengan, sekuat apapun, sebenarnya tidak lebih dari sebesar jarimu. Pergelangan tanganmu yang kekar itu tidak lebih dari sebesar jarimu. Buktikan. Nah, ini hanya sejari. Nah, ini kalau sudah putus berarti kurang 40 hari. Putus tes. Ya, putus. Dan jika kurang 30 hari, dia mempunyai permintaan yang aneh-aneh. Misalnya tidak musim durian, dia menginginkan durian. Tapi kalau dibelikan durian pun tidak dimakan. Terus sering ingat dengan para sesepuh yang sudah tiada. Sering teringat dengan sesepuh yang sudah tiada, diceritakannya, pada masa mbahmu dulu saya itu dibelikan ini misalnya begitu. Dia ingat masa kecilnya dan diceritakannya para leluhur-leluhurnya yang sudah meninggal. Bahkan juga sesekali menyebut temannya yang sudah tiada. Misalnya punya teman akrab, ya dulu itu saya punya teman ini sekarang ya dulu sudah meninggal. Dulu baik sekali dengan saya gitu. Dan dia bisa menceritakan dengan jelas kisah-kisah pada saat indahnya masa dia dengan temannya, masa dia dengan para almarhum atau almarhumah yang dia kenal. Itu tanda-tanda bahwasanya masih kurang 30 hari. Dan
Jika kurang dari 7 hari ini wajah sudah mulai pucat, tidak seperti biasanya. Terus muka ini sudah tidak, seolah tidak bercahaya, suram begitu. Bahkan wajahnya itu sudah tidak menyerupai dia lagi seperti siapa gitu. Kita yang melihat, kita yang kumpul akan sedikit lupa dengan wajah ini. Jadi bukan wajah aslinya gitu. Dan kusam. Lalu telinga ini udah enggak kaku, sudah enggak kaku lagi, enggak lemas, turun ke bawah, menelangkup, laksana bayi yang baru saja lahir itu kan lemes gitu. Kalau ini kan kaku kan, nah ini kalau kurang 7 hari ini akan lemes, turun seperti ini, turun seperti ini. Kepleh, kalau orang Jawa menyebutnya kepleh. Lalu kemudian kurang 3 hari ini kalimatnya seperti orang mengigau. Tidak ada siapa-siapa, dia berucap bahwa di kanan ada tamu, misalnya begitu. Jika masih kuat, masih sehat, itu kadang-kadang membersihkan rumah, menyiapkan apa gitu, ketika ditanya, loh nanti kan ada tamu gitu. Ini tanda-tanda kurang 3 hari. Nah, setelah semuanya terjadi seperti itu, tinggallah waktunya berserah diri kepada Ilahi Robbi. Asal tiada akan kembali tidak ada. Semoga apa yang saya sampaikan tadi menjadi uraian yang bermanfaat bagi panjenengan semuanya. Mungkin di kanan kiri kita ada saudara kita yang sakit, kita doakan semoga segera mendapatkan pertolongan, semoga segera mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling utama, jangan pernah lupa berdoa, jangan pernah lupa memohon maaf kepada Allah Sang Maha Pencipta, karena kita mati tidak tahu kapan datangnya. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Rahayu.